Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'dah. Mari kita mulai perkuliahan kita pada pagi hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pertemuan yang kedua kita pada mata kuliah usul fikih ini akan menjelaskan tentang ini materi ke-1 ya. Materi ke-1 ini berarti bagian dari bahan-bahan yang akan dijadikan sebagai UTS ya. Jadi sebagian materi-materi yang ke-1 ini adalah merupakan bahan-bahan yang dijadikan sebagai bagian dari UTS ya. Jadi kita mulai pembelajaran materi 1 ini adalah yang kaitannya dengan pengertian ruang lingkup, objek, dan tujuan mempelajari usul fikih, perbedaan syariat, fikih, dan usul fikih itu sendiri. Ya. Jadi kaitannya dengan materi ini materi dasar ya, dalam artian sebelum kita mengenal lebih jauh kaitannya dengan usul fikih, tentunya kita harus tahu tersendiri ruang lingkupnya apa saja sebenarnya yang dikaji dalam usul fikih. Pengertiannya apa, ya, objek dan tujuan dalam mempelajari usul fikih itu apa, seberapa jauh ya tujuan itu bisa menghasilkan ilmuwan yang seperti apa. Jadi kalau di kelas ini mempelajari usul fikih itu mau diarahkan kemana, ya, dan juga harus memahami kaitannya dengan ilmu-ilmu yang lain, khususnya adalah yang kaitannya dengan fikih, ya berarti ada usul fikih, ada syariah, ada fikih itu sendiri, itu bagaimana pengertiannya dan perbedaannya masing-masing dari ilmu tersebut. Jadi kata usul fikih itu merupakan gabungan dari dua kata. Ada kata usul, usul itu adalah aslun, pokok, dasar, fondasi. Ya. Kemudian ada fikih, fikih secara bahasa adalah al-fahmu, paham, ya, mengetahui, mengerti, memahami sesuatu. Ya. Sehingga kalau ditarik dalam secara bahasa, usul fikih berarti adalah dasar atau pokok atau fondasi yang dapat digunakan dalam memahami sesuatu secara mendalam. Itu namanya usul fikih. Jadi sampai ke akar-akarnya. Ya, pemahaman itu sampai ke akar-akarnya. Kemudian fikih itu sendiri merupakan ilmu yang menjelaskan tentang hukum-hukum praktis, amali, yang kemudian ditetapkan, kemudian diupayakan melalui pemahaman yang mendalam terhadap dalil-dalil yang terperinci. Nah, ini yang kemudian diartikan sebagai fikih. Sehingga usul fikih dengan fikih itu ibaratnya antara dua hal yang tidak bisa terlepas. Ya. Masing-masing memiliki peran dan masing-masing memiliki kegunaan masing-masing. Ibaratnya itu masakan fikih itu sebagai masakan yang sudah jadi, usul fikih itu sebagai ramuan atau bahan-bahan yang akan dijadikan sebagai atau cara memasaknya dengan bahan-bahan yang seperti itu menghasilkan masakan yang sudah siap santap. Nah, itulah fikih nantinya. Selanjutnya kaitannya dengan itu secara harfiah. Jadi secara harfiah itu pengertiannya seperti itu. Kemudian ada secara istilah. Ada beberapa tokoh ahli usul fikih yang menjelaskan tentang pengertian-pengertian usul fikih. Usul fikih itu ya menurut Khudoribik ya, dia mengatakan bahwa yang namanya usul fikih adalah kaidah yang dengan kaidah itu hukum-hukum syarak akan dapat diketahui dari dalil-dalil yang tertentu. Ya. Sementara oleh Al-Amidi usul fikih dijelaskan sebagai dalil-dalil fikih. Ya. Jadi fikih itu kan hanya sekedar keputusan ya, tapi kalau usul fikih itu adalah dalil-dalil fikih yang arahnya, yang arah dilalahnya, arah penunjuknya itu berdasarkan hukum-hukum syariat serta pengambilan hukumnya dari sisi ijmali, bukan tafsili. Kalau yang fikih itu yang tafsili, kalau yang usul fikih itu ijmali. Kemudian menurut Abdul Wahab Khalaf, usul fikih itu adalah ilmu tentang atau membahas tentang sesuatu yang akan dijadikan sebagai sarana ya, untuk memperoleh hukum syarak ya, mengenai perbuatan dari dalil-dalil yang terperinci. Ya, jadi misalkan gini, kita mengetahui wajibnya sholat itu dari mana?
Dari Al-Quran, yaitu aqimus sholah. Apakah aqimus sholah itu menunjukkan sesuatu yang wajib? Nah, ini yang membahas kaitannya dengan mengeluarkan hukum wajibnya sholat 5 waktu itu usul fikih melalui dalil-dalil yang ada di dalam nas, ya, Al-Quran maupun hadis. Karena memang apalagi Al-Quran ya, itu masih pemahaman penyampaiannya itu masih global, masih umum, sehingga perlu kemudian ditafsili, ya, diperinci dan diambil hukum dari apa yang sudah disampaikan. Kalau kita hanya berdasarkan Quran tanpa bantuan usul fikih, kita tidak akan menemukan apakah aqimus sholah itu menunjukkan sholat itu wajib, sholat apa saja, dan begitu seterusnya. Itu tidak akan bisa menemukan. Nah, untuk menemukan itu caranya adalah dengan menggunakan ilmu fikih, ilmu usul fikih. Nah, hasil dari olahan yang usul fikih mengolah dalil-dalil nas dari Al-Quran maupun hadis, itulah yang kemudian disebut dengan fikih. Ya, jadi fikih itu adalah hasil masakan yang sudah dilakukan oleh mujtahid melalui metode-metode usul fikihnya. Kemudian Abu Zahroh mengatakan ilmu usul fikih adalah ilmu yang menjelaskan atau memberikan gambaran kepada mujtahid tentang jalan atau cara yang harus ditempuh dalam mengeluarkan hukum dari nas. Jadi mujtahid, orang yang akan mengeluarkan hukum dari nas itu diberikan jalan, diberikan cara. Nah, caranya ini adalah usul fikih. Jadi usul fikih memberikan cara, memberikan metode kepada orang yang akan mengeluarkan hukum dari nas, ya, sehingga mujtahid ini akan mudah untuk bisa menggali hukum dari nas itu melalui cara-cara itu. Dan ilmu yang mengetahui cara-cara itu namanya usul fikih namanya, menurut Abu Zahroh. Jadi kalau kita simpulkan, usul fikih berarti sebuah kumpulan kaidah atau metode yang menjelaskan kepada ahli hukum ya, tentang cara mengeluarkan dalil dari syarak, ya, dari dalil-dalil syarak. Jadi kita yang akan mengeluarkan hukum, biasanya ini para ulama yang akan berfatwa, para ulama yang akan berijtihad, itu bagaimana cara ijtihadnya, yang metodenya, cara-caranya dapat diketahui melalui ilmu usul fikih. Itu pengertian dari usul fikih. Kemudian objek kajian usul fikih. Menurut Syekh Wahbah Az-Zuhaili beliau mengatakan bahwasanya yang menjadi objek usul fikih itu diantaranya adalah mengkaji sumber hukum Islam atau dalil-dalil yang digunakan dalam menggali hukum, baik yang disepakati, ya, yaitu Al-Quran dan Hadis, maupun yang masih diperselisihkan. Ya. Yang disepakati secara mansus, ya berarti Al-Quran Hadis, yang berdasarkan nas, ya berdasarkan sumber utama, Al-Quran dan Hadis. Ada juga yang disepakati, tapi selain Quran dan Hadis, yaitu ijma' dan qiyas, dan ada yang masih diperselisihkan, masih dipertimbangkan oleh para ulama, yaitu diantaranya adalah istihsan, maslahah mursalah, uruf, dan begitu seterusnya. Itu objek kajiannya. Kemudian yang kedua, objek kajiannya adalah mencarikan jalan keluar dari dalil-dalil secara lahir dianggap bertentangan. Jadi misalkan ada dalil satu ayat dengan ayat lain bertentangan, atau ayat dengan hadis bertentangan. Ini gimana ini? Antara ayat dengan hadis kok bertentangan. Bagaimana caranya? Nah, caranya usul fikih itu akan diantaranya objek kajiannya menjelaskan tentang itu. Bagaimana kalau ada dalil yang ta'arud. Ta'arud itu saling berlawanan, ya. Tidak satu suara lah bahasanya gitu ya, tidak satu suara. Gimana ini untuk mengkompromikan? Nah, cara mengkompromikan, cara kemudian mengambil keputusannya, itu semua ada di usul fikih. Jadi objek kajiannya juga mencari jalan keluar dari dalil-dalil yang terjadi bertentangan. Ya. Kemudian yang ketiga adalah pembahasan ijtihad. Ya, ijtihad itu juga menjadi bagian dari kajian usul fikih. Kalau ada bahasa-bahasa pembahasan tentang ijtihad, syarat-syaratnya siapa saja yang kemudian orang yang berhak untuk berijtihad itu merupakan objek kajian usul fikih. Ya. Kemudian pembahasan tentang hukum syar'i, nas dan ijma', ada hukum syar'i, ada wajib, ada sunnah, ada haram. Ya. Kalau mengetahui dari mana kita mengetahui itu wajib, itu haram, itu sunnah, maka itu kajian dari usul fikih. Ya. Kemudian pembahasan tentang kaidah-kaidah yang digunakan untuk
mengistimbatkan hukum dari dalil-dalilnya melalui kaidah bahasa atau juga melalui tujuan ya, makosid. Jadi ada yang melalui kaidah fikih, ada yang melalui makosid. Tujuannya apa? Misalkan gini, orang mencuri, ya, kemudian kalau dalam Al-Quran disebutkan potong tangan, nah itu kan apakah potong tangan itu menjadi sesuatu yang harus ataukah bagaimana? Maka bisa kita cek ya, makosidnya apa sebenarnya, tujuan dari hukuman itu apa? Ya tentunya makosidnya adalah memberikan efek jerah. Kenapa kok nikah itu menjadi anjuran? Karena nikah itu adalah sesuatu yang bisa hifdzun nasl, menjaga keturunan. Nah, menjaga keturunan itulah yang kemudian termasuk dari makosid, tujuan yang ingin disampaikan oleh syarak dalam menentukan sebuah hukum. Ada hifdzuddin, ya, menjaga agama, ada hifdzul akal, menjaga akal, ada hifdzul mal, menjaga harta, ada hifdzun nasl, menjaga keturunan, gitu ya. Ada kemudian hifdzuddin, ya, ada hifdzul irad juga, ya, diantaranya itu merupakan konsep untuk bagaimana supaya hukum-hukum syarak itu tidak keluar dari hal itu. Jadi harus menjaga, misalkan gini, kenapa kok khamr itu haram atau minum-minuman keras itu haram? Maka dicari tujuannya apa? Oh, ternyata supaya menjaga akal. Karena dari khamr itu akal akan rusak. Ya. Kalau rusak, ya maka tujuan agama kaitannya dengan beramal dan lain sebagainya. Orang yang berakal, makanya kan ada bahasa akil baligh, gitu. Orang yang wajib sholat itu adalah akil dan baligh, gitu. Orang yang berakal. Nah kalau orangnya mabuk, ya akhirnya kan kehilangan akal. Makanya jangan sampai sholat itu dalam kondisi mabuk, dan dalam Al-Qur'annya kan seperti itu. Inilah yang kemudian menjadi objek kajian usul fikih yang disampaikan oleh Wahbah Zuhaili dalam kitabnya tentang usul fikih. Kemudian ruang lingkup, ya. Ruang lingkup dalam pembahasan usul fikih menurut Wahab Khalaf ini, Abdul Wahab Al-Khalaf, disampaikan bahwa sumber hukum Islam atau dalil-dalil yang digunakan untuk menggali hukum syarak, baik yang disepakati maupun yang diperselisihkan. Mencari jalan keluar dari dalil yang secara lahiriah. Pembahasan ijtihad, pembahasan hukum syarak, pembahasan tentang kaidah-kaidah. Hampir sama dengan dengan Wahbah Zuhaili, ya, Wahbah Khalaf ini. Dalam artian itulah ruang lingkup, ya, atau objek kajian yang ada di dalam usul fikih. Jadi kalau kalian bingung sebenarnya usul fikih isinya apa sih? Nah, gitu. Isinya apa sih mata kuliah yang isinya apa? Isinya tentang membahas tentang sumber-sumber hukum Islam, ya. Ada sumber yang itu mansus itu secara nas, ya, yang disepakati jelas, yaitu sumber utama Quran dan hadis. Ternyata tidak hanya Quran dan hadis, ternyata ada sumber lain, ya. Ijma' qiyas, itu yang selain Quran hadis disepakati. Ada yang lain, ternyata ada masalah mursalah, dan ada istihsan, ada istishab, ada uruf, dan begitu seterusnya. Kita akan mengetahui kaitannya dengan hal itu melalui ilmu usul fikih ini. Jadi itu gambaran mata kuliah kita ini. Kemudian nanti kalau misalkan bagaimana ini kok Quran dan hadis kok ada perbedaan, maka juga bisa dikaji di dalam ilmu usul fikih. Kemudian cara berijtihad, ya, ada peristiwa baru, ya, yang muncul. Kalau dicari di Quran, di fikih tidak ada, ya, di hadis tidak ada. Itu gimana? Misalkan pil koplo, misalkan gitu ya. Pil koplo itu gimana sih hukumnya? Quran kan nggak menyebutkan pil koplo, hadis tidak menyebutkan pil koplo, ya. Terus kemudian fikih juga nggak ada bab tentang pil koplo itu gimana itu? Maka perlu ada pembahasan baru ijtihad yang kemudian bagaimana ini hukumnya yang jelas, permasalahan baru ini itu dikaji dalam ilmu ushul fikih, ya. Kemudian hukum syarak, ada wajib, ada sunnah, ada haram, dan begitu seterusnya, yang kemudian dari hukum-hukum itu dengan elat tertentu akan bisa berubah. Misalkan ada orang kelaparan, kalau tidak makan bangkai mati, ya. Dari haramnya bangkai akan menjadi boleh. Nah, gitu. Itu perubahan-perubahan melalui elat itu juga disampaikan dalam ilmu usul fikih. Cuma masalahnya gini, ilmu usul fikih itu ada dua, ya, terbagi menjadi dua mata kuliah sebenarnya, ya, karena sangat
pembahasan itu sangat luas sekali, sehingga usul fikih yang ke-1 ini hanya sampai pada pembahasan tentang sumber hukum Islam ya, sumber hukum Islam dan pembahasan ijtihad. Sisanya kayak mencari jalan keluar dari dalil yang bertentangan, terus kemudian pembahasan-pembahasan kaidah ya, itu tidak disampaikan dalam usul fikih yang kita sekarang ini. Karena saking luasnya objek kajian usul fikih, sehingga kita hanya fokus pertama kaitannya dengan sumber hukum Islam, kemudian pembahasan ijtihad, dan juga pembahasan tentang hukum syara. Ya, nanti ada hukum wad'i dan juga ada hukum taklifi. Nah, itu yang akan dibahas dalam mata kuliah usul fikih ini. Jadi tidak sampai kemudian mencari jalan keluar bagaimana kalau ada dalil yang bertentangan itu bagaimana caranya. Itu nanti usul fikih yang kedua masalahnya. Dan kita di FEBI tidak mendapatkan usul fikih yang kedua, hanya mendapatkan usul fikih yang pertama saja. Tujuan dan fungsi usul fikih secara umum, ya, tujuan usul fikih adalah untuk mengetahui dalil-dalil penetapan hukum syara, ya, yang nantinya akan ditetapkan kepada orang mukallaf, seperti misalkan hukum wajib, haram, mubah, sah. Nah itu kan. Jadi Al-Quran tidak menyebutkan aqimus sholah gitu ya. Aqimus sholah, dirikanlah sholat. Lah syaratnya gimana? Syarat sahnya gimana? Kemudian hukumnya apa? Nah itu tidak dijelaskan secara rinci di dalam Al-Quran. Maka kemudian digalilah beberapa hukum ya yang kaitannya dengan sholat misalkan ya, oleh usul fikih. Sehingga kita sekarang ini sudah enak ya. Kita sudah enak sholatnya, tidak perlu mencari dalil-dalil Al-Quran, tidak perlu langsung kita praktekkan saja. Itulah yang kita praktekkan itu fikih ya. Cara membuat fikihnya itu usul fikih. Nah, itu ibaratnya seperti itu. Kemudian fungsinya lagi atau tujuannya dengan mengetahui usul fikih, kita akan mengetahui dasar-dasar dalam berdalil. Jadi setiap yang bernilai agama atau dikatakan sebagai sesuatu yang merupakan ajaran agama, itu pasti akan memiliki dalil. Ya. Jadi kalau apapun yang berbahasa agama ya, itu pasti akan punya dalil, apapun itu. Ya, akan punya dalil. Apakah dalilnya itu secara nas memang betul disebutkan dalam Al-Quran maupun hadis, ataukah melalui metode ijtihad. Ya, metode ijtihadnya dibagi dua, nanti ada yang disepakati metodenya, ada yang masih kurang disepakati atau masih ada perselisihan para ulama. Nah itu kita akan bisa dengan mengetahui, mempelajari usul fikih itu, kita akan mengetahui dasar-dasar dalam berdalil, dalam menjalankan ajaran agama ini. Kemudian dengan usul fikih, kita juga dapat mengetahui cara berdalil yang benar, ya, cara berdalil yang benar. Dan kita juga akan mengetahui perbedaan pendapat para ulama itu, ya, sejauh mana, ya, gitu ya, dalilnya itu. Kok bisa ada perbedaan? Misalkan Imam Syafi'i ya mengatakan bahwa seorang perempuan, laki-laki dan perempuan bersentuhan kulit yang bukan mahram ya, laki-laki dan perempuan yang bukan mahram bersentuhan kulit ketika punya wudhu, wudhunya batal. Tapi ulama Hanafi tidak batal. Nah itu. Lah, kok bisa kayak gitu? Dalilnya mana? Nah, inilah yang kemudian nanti diantaranya usul fikih akan menjelaskan tentang bagaimana cara berdalil itu. Ya. Kemudian ketika zaman sekarang timbul masalah-masalah atau sesuatu yang tidak ada di zaman Nabi, terus akhirnya akan memunculkan sesuatu yang belum jelas secara hukum. Maka dengan kita mempelajari usul fikih, kita dapat mengeluarkan hukum dari sesuatu yang baru itu, peristiwa yang baru itu, ya, walaupun memang tidak ada dalam Al-Quran maupun hadis, kita akan bisa melakukan keputusan hukum terhadap sesuatu yang baru, tentunya tidak akan keluar dari Quran hadis, karena metodenya melalui metode usul fikih yang tidak lain adalah tidak akan keluar dari metode-metode yang ada di dalam Al-Quran maupun hadis. Kemudian dalam usul fikih juga kita akan dipelajari mengenai kaidah dalam berfatwa, syarat-syaratnya, adab-adabnya, ya, sehingga fatwa yang akan diberikan sesuai dengan keadaan dari apa yang memang disampaikan dalam peristiwa yang terjadi dan juga permintaan dari orang yang memang menginginkan fatwa itu. Kemudian dengan mempelajari usul fikih, kita juga dapat mengetahui sebab-sebab yang menjadikan adanya perbedaan di antara para ulama. Ya, tadi yang saya sampaikan, kenapa para ulama berbeda pendapat? Bagaimana Imam Syafi'i mengatakan bahwa orang yang punya wudhu bersentuhan kulit dengan perempuan
yang bukan mahram kok batal, sementara Imam Abu Hanifah kok tidak batal. Apa yang membuat mereka itu berbeda pandangan? Karena mereka berbeda metode usul fikihnya. Ya. Nah ini yang kemudian akan diantaranya dijelaskan dalam kajian usul fikih. Sehingga fungsinya itu kita dapat mengetahui sebab-sebab kenapa kok terjadi perbedaan, terjadi perdebatan para ulama, gitu, perselisihan para ulama. Nah, gitu. Tapi jelas yang harus kita tekankan adalah dari perbedaan itu tentunya tidak boleh saling mengejek, saling menjatuhkan, saling menghina dan lain sebagainya. Kemudian dengan usul fikih dapat menjauhkan seseorang dari fanatik buta. Ya, kadang itu kita fanatik buta hanya itu saja. Padahal yang lain masih ada pendapat ulama yang lain, nah gitu. Ya, misalkan gini, ada suami istri ketika haji bareng. Ya. Suami istri itu kalau bersentuhan kulit punya wudhu batal itu ya, karena istri itu kan orang lain. Ya, suami istri itu orang lain itu. Orang lain. Kenapa orang lain? Ya buktinya boleh dinikah. Kalau bukan orang lain nggak boleh dinikah. Kalau mahram tidak boleh dinikah. Nah, sementara suami istri nikah, berarti kan bukan mahram. Bersentuhan kulit punya wudhu batal. Tetapi repot ini kalau misalkan harus bergandengan tangan untuk saling menjaga. Ya, sementara kalau bersentuhan kulit batal, ya ini gimana ini caranya? Maka bisa beralih madhab. Ya misalkan haji di Makkah itu bukan madhabnya Syafi'i, ya, sehingga di sana boleh bersentuhan kulit yang bukan mahram yang tidak batal itu. Kemudian usul fikih menjaga kebekuan agama Islam, karena banyak hal-hal yang baru yang belum ada hubungannya perbuatan atau ucapan itu di zaman Nabi. Dengan usul fikih hukum itu dapat diketahui. Jadi yang sering kita ketahui sekarang ini adalah banyak sekali masalah-masalah baru yang itu belum sempat dibahas pada masa Nabi. Nabi tidak menyampaikan itu atau bahkan tidak melakukan sesuatu itu. Tetapi kok sekarang terjadi? Gimana itu? Maka dengan usul fikih, hukum itu akan semakin jelas. Sejauh mana hukum itu dalam kaitannya dengan permasalahan agama itu bagaimana hubungannya. Apakah itu memang merupakan kegiatan agama, ajaran agama, ataukah bagaimana. Nah ini usul fikih itu bisa menggunakan itu. Tapi kalau tidak memahami usul fikih hanya dari zaman Nabi saja, ya dari apa yang disampaikan Nabi, itu akhirnya banyak sesuatu yang tidak bisa dibahas. Karena tidak bisa dibahas, ya akhirnya mereka mengatakan bahwa sesuatu yang baru itu bukan Islami. Karena yang Islami itu adalah yang disampaikan oleh Nabi. Nah itu yang terjadi seperti itu. Karena tidak memahami kajian tentang usul fikih. Nah dengan usul fikih ini sesuatu yang baru akan dapat ketahui hukumnya. Selanjutnya kaitannya dengan tujuan yang disampaikan oleh Abdul Wahab Al-Khalaf ya. Yang namanya tujuan dari usul fikih itu adalah menerapkan kaidah atau menerapkan teori atau menerapkan pembahasan dalil-dalil yang terperinci yang dalam dalil itu dapat menghasilkan hukum-hukum syariat yang dari hukum syariat itulah kemudian akan bisa dipraktekkan oleh umat Islam tentunya gitu ya. Jadi ada Al-Qur'an atau hadis ya. Tidak secara rinci menjelaskan tentang sesuatu hal misalkan. Maka usul fikih akan mengambil dalil itu secara umum dijadikan sebagai konsep dasar dan menjadi kaidah dalam misalkan menentukan sesuatu yang baru. Nah ini yang kemudian tujuannya di situ. Kita akan bisa memahami sesuatu yang baru, ya hukumnya bagaimana dan lain sebagainya itu melalui kajian usul fikih. Kemudian tujuan yang lain adalah mencari kebiasaan paham dan pengertian dari agama Islam. Mencari kebiasaan pemahaman atau pengertian dari agama Islam. Kadang kita ini kan tidak biasa untuk mencari pemahaman, ya. Kita hanya nerima gitu saja, gitu ya. Dari apa yang ada, kita nerima begitu saja. Lah, kebiasaan itulah yang kemudian hanya fikih saja. Nah, tapi kalau kemudian usul fikih tidak hanya sekedar kita hanya praktek dan ikuti itu saja, tapi bagaimana praktek itu sebenarnya dari mana asalnya, kayak gitu. Nah, kita akan diajak untuk terbiasa mencari pemahaman, mencari pengertian dari ajaran-ajaran agama. Jadi tidak hanya kita praktekkan begitu saja, tapi kita cari akar mulanya bagaimana, hasil permulaannya bagaimana, kemudian dihasilkan seperti itu prosesnya bagaimana dan lain sebagainya.
Itu namanya mencari pemahaman. Ibaratnya gini, kita makan mie ayam misalkan gitu ya. Mie ayam, kok mie ayam enak banget ya. Ya, kita hanya sekedar makan gitu saja. Tidak pernah kemudian penasaran dengan cara masaknya gimana. Bumbu-bumbunya apa. Itu namanya mencari pemahaman sehingga dihasilkanlah, oh ternyata pantes ada bumbu ininya, ternyata banyak bahan-bahannya, pantes rasanya seperti ini enaknya. Nah, itu namanya mencari pemahaman. Dari belajar usul fikih ini kita akan terbiasa untuk mencari pemahaman dan pengertian kaitannya dengan agama Islam. Sehingga kita menjadi muslim yang lengkap ya. Jadi tidak hanya sekedar menjalankan ibadah itu dengan begitu saja, tapi juga kita tahu bagaimana awal mulanya ibadah itu kemudian dihasilkan menjadi terbiasa, menjadi aturan dan lain sebagainya, itu melalui kajian usul fikih. Kemudian juga untuk mempelajari hukum-hukum yang berhubungan dengan kehidupan manusia, ya, mencari hukum-hukum Islam yang berhubungan dengan kehidupan manusia. Ini juga merupakan tujuan dalam memperoleh kajian dalam usul fikih ya. Tujuan usul fikih kita ini adalah diantaranya untuk mempelajari hukum-hukum Islam yang berhubungan dengan kehidupan manusia. Kaum muslimin harus bertafakuh, ya. Artinya memperdalam pengetahuan dalam hukum agama. Jadi dengan usul fikih ini kita akan semakin ternyata umat Islam itu tidak hanya sekedar asal melakukan ibadah saja, ternyata didorong untuk tafakuh, untuk memperdalam lebih dalam lagi pengetahuan tentang agamanya. Jangan sampai hanya sekedar simbol, sekedar apa kaitannya dengan ya hanya simbol, hanya teori saja, hanya apa yang kita lakukan gitu saja. Tapi bagaimana secara mendalam itu dapat diketahui akar-akarnya. Itu yang kemudian dijadikan sebagai tujuan kita mempelajari usul fikih. Kemudian capaian pembelajaran usul fikih ya. Tujuan apa untuk capaian pembelajaran usul fikih kita ini, mata kuliah ini, mahasiswa mampu memahami sumber-sumber hukum Islam. Ya, itu capaiannya. Jadi dengan mata kuliah ini mahasiswa diharapkan mampu memahami sumber-sumber hukum Islam. Jadi ternyata hukum Islam itu tidak hanya bersumber dari Quran hadis, ya, tetapi ada sumber-sumber lain yang selain nas, selain yang selain wahyu, yaitu ada qiyas, ada ijma, itu ada maslahah mursalah dan begitu seterusnya, dan itu semua ada di mata kuliah usul fikih ini. Sehingga mahasiswa diharapkan mampu memahami sumber-sumber Islam, sehingga semakin bijak nantinya, ya. Tidak kemudian asal, oh ini nggak ada di Al-Quran, ini nggak ada di hadis. Akhirnya apa? Wah bebas, boleh, atau haram, dan lain sebagainya. Itu tidak serampangan seperti itu. Kemudian mahasiswa dapat menjelaskan berbagai metode perumusan penggalian hukum. Ada beberapa perumusan, bagaimana ini cara merumuskan hukumnya, misalkan dulu kan ada MUI pernah menyampaikan haramnya PUBG ya, tembak-tembakan itu ya, game tembak-tembakan itu. MUI mengharamkan itu. Nah, kok gimana metode perumusannya ini? Kok bisa jadi haram? Quran nggak menyebutkan PUBG itu haram, hadis juga nggak menyebutkan. Kok bisa ada keputusan hukum tentang keharaman itu? Prosesnya bagaimana? Metode perumusannya bagaimana? Nah, ini dari usul fikih ini kita akan diajarkan langkah-langkah dalam proses perumusan hukum itu tadi ya. Sehingga nanti mahasiswa diharapkan dari pembelajaran ini mampu menjelaskan berbagai metode perumusan penggalian hukum Islam. Kemudian juga mahasiswa mampu menerapkan metode istinbat hukum dalam menyelesaikan problematika hukum di tengah-tengah masyarakat. Nanti kalian akan terjun di masyarakat, ada banyak persoalan yang terjadi di masyarakat, ya. Kalian akan menjadi umat Islam yang solutif, gitu ya. Kalau dalam bahasanya Tejo itu jadi wong ki sing solutif, nah gitu ya. Ini kan Bu Tejo itu. Nah, sehingga kalian akan menjadi mahasiswa yang solutif, ya, yang memberikan menyelesaikan permasalahan dengan metode-metode istinbat hukum yang ada dalam mata kuliah usul fikih ini. Itu harapan pencapaian pembelajaran usul fikih ini ya. Selanjutnya, perbedaan usul fikih dengan fikih. Usul fikih itu kan pengetahuan tentang kaidah yang di dalamnya itu kita akan dapat mengetahui cara-cara dalam mengeluarkan hukum dari dalilnya. Kalau fikih itu adalah kaitannya dengan pengetahuan tentang hukum yang sudah jadi. Ibaratnya masakan, seperti yang saya sampaikan tadi, ibaratnya masakan, usul fikih itu adalah bahan-bahan masakan yang kemudian diproses sedemikian rupa menjadi sebuah masakan yang sudah siap santap, siap saji. Ya.
Nah, kita yang mengkonsumsi masakan yang siap saji itu berarti kita itu mengkonsumsi fikih. Ya. Kita tahu bahwa sholat itu syaratnya apa, rukunnya berapa, gitu kan? Apa saja yang kemudian membatalkan sholat, itu kan tidak dijelaskan di dalam Al-Quran maupun hadis secara rinci. Itu tidak. Kanjeng Nabi nggak mengatakan ini kalau membatalkan itu ini, kalau syaratnya ini. Secara rinci kayak gitu tidak dijelaskan secara rinci seperti itu. Global sekali aturannya. Nah, kemudian para ulama berijtihad bagaimana supaya konsepnya semakin jelas. Akhirnya dikeluarkan beberapa cara-cara dalam mengeluarkan beberapa hal yang kemudian menghasilkan sesuatu hukum. Ya, yang hukum tentang amaliyah yang furu'iyah inilah yang kemudian dikatakan sebagai fikih. Jadi kalau gambaran ininya fikih dengan usul fikih bisa kalian baca di PPT itu yang sudah saya kirimkan. Ya. Ada definisinya, perbedaannya fikih dengan usul fikih, ada objek kajiannya fikih dengan usul fikih, perbedaannya bagaimana, metodenya bagaimana, sumbernya. Kalau sumber sama ya, Quran semua itu, Al-Quran hadis, ya, fikih juga Al-Quran hadis, usul fikih juga Al-Quran hadis. Tujuannya bagaimana itu juga kaitannya dengan perbedaan itu. Kemudian ada syariat. Ini kan syariat dengan fikih sih apa ya? Nah, kalau syariat itu, ini penjelasannya. Apa yang disyariatkan oleh Allah kepada hambanya, ya, yang berupa hukum-hukum yang telah dibawa oleh Nabi, ya, dari para Nabi, ya, yang berkaitan dengan keyakinan, ibadah, muamalah, akhlak, aturan kehidupan, dan lain sebagainya, yang sudah Allah syariatkan kepada para Nabi, itulah yang namanya syariat. Nah, tertulis dalam syariat itu tertuliskan dalam kitab, yaitu Al-Quran. Jadi apapun yang ada di dalam Al-Quran itu termasuk syariat. Fikih akan menjelaskan lebih rinci dari syariat yang ada dalam kitab. Contoh gini, kalau hanya dalam Al-Quran saja, pasti yang mahasiswi ini nggak setuju ini. Di Al-Quran itu ada Fankihu ma qabalakum minan nisa'i matsna wa thulatsa wa ruba'. Nikahilah perempuan-perempuan yang dianggap kalian itu thayyib, ya, perempuan-perempuan yang thayyib. Boleh 2, 3, 4. Nah, itu kan poligami jadinya, ya. Itu Qur'annya ada itu. Bahkan Nabi pun juga mencontohkan, Nabi nikah poligami, ya. Quran juga menyebutkan, lo kuat banget loh antara Quran dan hadis itu, ya, perbuatan Nabi kaitannya dengan nikah itu lebih dari satu, itu sangat kuat banget. Nah, tetapi itu kan syariat. Bagaimana fikihnya? Nah, fikihnya adalah praktek yang kita konsumsi. Nah, itu dicari. Oh, poligami itu kalau tujuannya adalah supaya ini. Kalau seperti ini nggak boleh. Kalau seperti ini tidak secara syar'i. Nah, gitu kan. Nah, itu nanti dikaji di dalam fikih. Nah, nantilah tentuannya bahwa normalnya adalah satu. Tapi kalau misalkan satu istri ini ternyata tidak solehah, tapi kalau diceraikan juga bakalan dia semakin menjadi-jadi, maka poligami. Nah, misalkan gitu. Atau ini istri tidak bisa mempunyai anak, ya, mandul misalkan gitu, maka bisa poligami. Nah, itu dijelaskan oleh fikih. Jadi ada alasan-alasan elat yang kemudian bisa dikatakan sebagai, jadi dirinci ya, tidak kemudian asalkan 4 jadi syariat dan sunnah Nabi atau apalah kayak gitu. Tidak, tapi akan ada penjelasan secara fikih. Nah, itu yang lebih rinci ya, itu nantinya. Kemudian kaitannya dengan persamaan syariat dan fikih, sama-sama bersumber dari Quran dan hadis. Tapi fikih akan lebih luas lagi, tidak hanya bersumber dari Quran dan hadis, tapi juga bersumber dari ijtihad para ulama. Ya, bersumber juga dari ijtihad para ulama. Kalau syariat tidak, kalau syariat hanya bersumber dari Quran dan hadis, tapi kalau fikih itu berdasar dari tidak hanya Quran dan hadis, tapi juga bersumber dari para ulama, yaitu dari ijtihadnya para ulama. Karena Quran dan hadis itu secara umum global. Nah, kemudian perinciannya yang kemudian secara teknis, makanya fikih itu bisa dikatakan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis dari sebuah syariat. Jadi ada syariat A, misalkan gitu ya. Bagaimana secara teknis dan petunjuk pelaksanaannya? Maka dijelaskan oleh fikih. Kita akan tahu ada sholat, aturan sholat di dalam Al-Quran. Tapi bagaimana pelaksanaan sholatnya?
nggak bisa kita langsung lihat Quran, bagaimana sujud itu, bagaimana rukuk itu, di Quran nggak ada. Maka petunjuk pelaksanaannya melalui fikih. Jadi sekarang yang kita lakukan, sholat itu semua bersumber dari fikih. Yang fikih itu, ya, kalau diolah, kita lebih dalam mengetahuinya, itu berdasarkan ijtihad para ulama kepada Al-Quran, hadis. Bagaimana cara ulama beristihad? Melalui metode usul fikih. Nah, itu sambung menyambung menjadi satunya seperti itu. Kemudian perbedaan syariat dan fikih secara ruang lingkup. Kalau ruang lingkupnya itu syariat lebih luas, fikih hanya terbatas pada teknis hukum. Kalau yang syariat itu ada akhlak, ada ibadah, ada akidah, ada muamalah, itu syariat. Karena semua yang ada di Al-Quran itu semua dimasukkan ke dalam syariat. Sementara fikih itu yang kaitannya dengan hukum-hukum amaliyah. Kalau yang akhlak bukan termasuk fikih. Akhlak nanti